Ya, di video kali ini kita ngebahas tentang pecahan ya. Di sini akan memberikan beberapa serba-serbi dari pecahan. Yang pertama di sini adalah penggunaan FPB KPK pada pecahan biasa ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, pecahan itu dilambangkan dengan per ya biasanya. Nah, di atas ini namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, ini namanya pecahan biasa ya. Nanti pecahan kan ada desimal, terus pecahan campuran, terus persen juga ya. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang penggunaan FPB dan KPK pada pecahan biasa. Pertama, FPB itu biasanya digunakan untuk menyederhanakan dari sebuah pecahan. Contohnya, misalnya kita punya di sini adalah 10 per 20 ya. Nah, kalau kalian yang masih belum lancar untuk menyederhanakan, biasanya kan dibagi dulu dengan bilangan terkecil ya, yaitu 2, terus dibagi 2, jadinya 5 per 10. Nah, ini masih bisa disederhanain lagi, yaitu dibagi 5 dibagi 5 kan, jadinya 1 per 2 ya. Tapi di sini kita menggunakan FPB. Caranya gimana? Kita cari dulu FPB dari pembilangnya dan penyebutnya, yaitu 10 dan 20 kan. Kita bagi 2, yaitu 5, di sini 10. Langsung kita bagi 2 lagi, 5, yaitu 5 ya. Terakhir kita bagi 5, 1, 1. Nah, ingat FPB kalau menggunakan metode ini adalah ambil yang berubah. Berarti kan 2 ya, karena 2, 10 berubah jadi 5, 20-nya berubah jadi 10. Terus kita ambil 5 juga. Kenapa? Karena 5-nya berubah jadi 1, 5-nya berubah jadi 1. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 5. Kalau kalian mau pakai pohon faktor juga nggak apa-apa ya. Jadi FPB-nya di sini adalah 10. Nah, setelah kita dapat FPB, kita langsung bisa sederhanakan si pecahan ini langsung menggunakan FPB-nya, yaitu 10 dan 20. FPB-nya digunakan untuk membagi mereka, pembilang dan penyebutnya langsung dibagi biar dapat bentuk paling sederhananya. 10 dibagi 10 1, 20 dibagi 10 2. Tuh, langsung dapat bentuk paling sederhananya. Ini adalah fungsi FPB pada pecahan ya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang penggunaan KPK pada pecahan ya. Nah, kalau tadi FPB itu digunakan untuk menyederhanakan, sementara KPK digunakan untuk mencari penyebutnya yang sama. Biasanya digunakan dalam bentuk soal, misalnya nih, untuk menentukan lebih besar lebih kecil, pertambahan pengurangan. Nah, itu menggunakan KPK. Kita ke contoh soal yang mencari lebih besar lebih kecil. Contohnya di sini kita punya 2 per 5, terus titik-titik itu artinya kalian nanti disuruh isi lebih besar lebih kecil atau sama dengan. Terus di sini punya 25 per 75. Nah, di sini biasanya yang masih belum lancar, ini penggunaan KPK ya. Yang belum lancar biasanya dikali nih, bawah dikali nih, terus ini dikali ya, terus ini dikali sama ini kan. Kalau angkanya kecil it's okay gitu, tapi ini kan angkanya mulai besar, kalian pasti nantinya bingung untuk mengalikannya dan kemungkinan besar perkaliannya salah ya. Nah, disinilah gunanya KPK. Caranya gimana? Caranya adalah kita ambil KPK dari masing-masing penyebutnya. Di sini berarti kan ada 5 dan 75 kan. Nah, pakai cara yang ini lagi ya. Berarti dibagi 5 langsung 1. Ini dibagi 5 adalah 25 ya. Kok 25? 15. 5 kok 15? Berapa ya? 75 dibagi 5 itu 1, nyimpen 2 berarti 15 dong, bener dong. Ya. Terus dibagi berapa lagi? 5, 1, 3 ya. Terus dibagi lagi sama, gak usah dibagi boleh sih. Nah, berarti kalau KPK kan yang diambil semuanya ya. Satunya nggak perlu lah. Berarti KPK-nya adalah 5. Kalau kalian nggak lancar pakai ini, pakai pohon faktor boleh ya. Berarti 25 kali 3.
75. Nah, KPK-nya itu 75. Jadi daripada kalian mengalihkan, mendingan kalian cari KPK-nya. Lalu apa gunanya si KPK ini? Ketika kita udah dapat KPK-nya, berarti penyebutnya otomatis semua berubah jadi 75. Ya, karena KPK ini digunakan untuk menyamakan penyebut. Selanjutnya kita lihat 5 jadi 75 dikali berapa? Dikali 15 kan? Berarti si pembilangnya juga dikali dengan 15. Ingat pecahan, kalau bawah dikali 15, atasnya juga harus dikali 15. Berarti di sini berubah jadi 30. Lalu dilihat 75 tetap jadi 75, berarti nggak berubah kan? Berarti 25 yang di atas ini juga tidak berubah, tetap 25. Nah, kalau udah sama penyebutnya, kalian bisa bandingkan mana yang lebih besar. 30 lebih besar dari 25, berarti tandanya 30 per 75 lebih dari 25 per 75. Ya, itu penggunaan KPK di salah satu contoh soal-soal pecahan. Selanjutnya kita gunakan KPK pada pengurangan dan pertambahan. Contoh kalian punya soalnya, misal 1/5 ditambah 1/20 dikurang 1/4. Ya, ini juga bisa, walaupun soalnya langsung 3 seperti ini, kalian bisa, yaitu pertama cari KPK-nya. Ingat, KPK itu dari penyebutnya, yaitu 5, 20, dan 4. Kita cari KPK-nya. 5, 20, dan 4. Langsung dibagi aja dengan 2 ya, karena ini bisa dibagi 2. 1, 10, 2. Dibagi lagi dengan 2. 1, 5, 2. Kok 2? 1 ya. 1. Lalu terakhir dibagi sama 5. 1, 1, 1. Berarti KPK yang kita dapat dari hitungan ini adalah 2, 2, 5 ya. 2 kali 2 kali 5. Ini KPK-nya. 2 kali 2, 4, 4 kali 5, 20. Berarti KPK-nya dari soal ini penyebutnya adalah 20. Langsung kita ganti penyebutnya semua dengan 20. 20, 20, 20. Tambah kurang. Selanjutnya kita lihat perubahannya. 5 jadi 20 dikali 4. Berarti atasnya pembilangnya juga harus dikali 4. 1 kali 4, 4 ya. Terus lihat yang ini 20 tetap jadi 20, berarti tidak berubah, atasnya pun juga tidak akan berubah. Tulis 1. Selanjutnya 4, 4 jadi 20 dikali 5, berarti pembilangnya juga dikali 5. 1 dikali 5, 5. Nah, ini udah sama penyebutnya, baru kita bisa hitung. 4 ditambah 1, 5. 5 dikurangin 5, 0. Berarti 0 dibagi 20. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0 ya. Itulah penggunaan KPK dan EPB pada pecahan. Nah, selanjutnya di soal-soal pecahan itu biasanya juga ada soal-soal seperti ini ya. Jadi kalian disuruh menyisipkan 3 pecahan di antara 2 pecahan ini ya. Jadi di antara pecahan ini tuh bisa ada berapa sih gitu loh. Cara pertama adalah kalian harus menyamakan penyebutnya 8 dan 4. Seperti biasa kita cari dulu KPK-nya. Berarti 8 dan 4 dibagi 2, 4, 2 dibagi 2, 2, 1 dibagi 2, 1, 1. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu 8 ya. Nah, kita rubah dulu KPK-nya menjadi 8. Di sini 8. 8 menjadi 8 berarti tidak berubah, pembilangnya juga tidak berubah, tetap 5. Lalu di sini 4 jadi 8 ya. 4 jadi 8 dikali 2, berarti pembilangnya dikali 2 jadi 6 ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika jadi 5/8 dan 6/8, ada nggak bilangan di antara mereka? Kan nggak ada ya. Antara 5 sama 6 tuh nggak ada bilangan berapa gitu loh. Nah, kalau masih belum bisa, kalian tinggal kaliin lagi si pembilangnya. Kok pembilangnya? Penyebutnya ya. Penyebutnya, sorry. Kalian kaliin lagi. Kalian kaliin 2 ya. Nah, kalau nantinya misal udah dikali 2 nggak bisa, kita kaliin 3. Kalau nggak bisa lagi kita kaliin 4 gitu seterusnya. Tapi langkah pertamanya tetap cari dulu KPK-nya ya. Berarti ini dikali 2 jadinya 16,
di sini juga 16. Lalu karena bawah dikali 2, atasnya juga dikali 2. Jadi 10, yang ini jadi 12. Oh, dikali 2 ya. Ini kali 2, berarti sini jadi 12. Nah, ini udah ada nih di antara mereka, antara 10 dan 12. Berarti kan ada bilangan 11/16 ya. 11/16. Tapi dia disuruh mencari 3, sementara kita baru dapat 1. Berarti ini bukan jawabannya, nggak bisa. Seperti tadi yang saya bilang, kalau dikali 2 nggak bisa, kita kaliin 3. Berarti langkah berikutnya. Langkah berikutnya, 8 yang kita kali 3. Nah, yang dari atas saja, jangan bawahnya, nanti kegedean ya. Kali 3. Berarti per 24 per 24. Berarti yang atasnya juga dikali 3. Jadi 15. Ini dikali 3 jadi 18. Nah, kita hitung nih. Ada 3 nggak di antara mereka nih? 15 dan 18. Berarti baru ada 16 dan 17 kan? Baru 2 aja. Sementara kita disuruh cari 3. Berarti belum bisa. Kaliin lagi. Ya, jadi kalian harus kaliin lagi sampai kalian dapat 3 bilangan di antara mereka. Tadi udah dikali 3, sekarang kita kali 4. Kalau dikali 4 berarti 8 dikali 4 jadi 32, sini juga jadi 32. Karena atas dikali 4 berarti ini juga dikali 4. Jadi 20. Ini juga dikali 4. Jadi 24. Nah, di sini kita baru dapat nih. Setelah 20 ada 21, setelah 21 ada 22, setelah 22 ada 23. Berarti udah dapat nih jawabannya. 21 per 32, 22 per 32, 23 per 32. Berarti ini jawabannya, ya. Jadi tadi saya ulangin, cara pertama adalah cari KPK-nya. Setelah kalian dapat KPK-nya, coba kaliin 2 dulu. Kalau memangnya udah dapat jawabannya langsung aja. Tapi kalau belum dapat, kaliin 3. Lalu kaliin 4. Kalau memang masih belum dapat, kaliin 5 ya, sampai kalian dapat apa yang dimau sama soalnya, ya. Nah, selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pecahan biasa ya. Kalau perkalian dapat dirumuskan, misal ada A per B dikali C per D. Cara mengerjakannya adalah pembilang kali pembilang, atas kali atas, penyebut dikali penyebut ya. Jadi mengerjakannya adalah A dikali C per B kali D ya. Ini untuk perkalian. Contoh sekarang, misal saya punya 2 per 5 dikali 15 per 20. Berarti 2 dikali 15 per 5 dikali 20. Jawabannya 30 per 100 ya. Atau kalau kalian sudah lancar, kalian bisa sederhanain ya. Nah, ini saya bikin lagi di sini. Kalian bisa sederhanain. Ingat, kalau perkalian itu cara menyederhanakannya adalah diagonal ya. Nah, ini kalian bisa coret 1, ini kalian coret lagi 10. Karena dibagi sama-sama 2 ya. Selanjutnya kita lihat juga diagonal yang ini bisa nggak disederhanain. Ternyata bisa, dibagi 5 1, dibagi 5 3 ya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan sisanya ini sama ini. Jadi jawabannya adalah 3 per 10. Sama nih, kalau ini disederhanain kalian juga dapat 3 per 10 ya. Kalau kalian udah lancar, boleh pakai cara seperti ini. Nah, selanjutnya adalah pembagian. Kalau pembagian, misal kalian punya A per B dibagi dengan C per D ya, itu akan menjadi, yang depan tulis dulu, lalu pembaginya jadi tanda kali. Nah, yang ini ditukar, yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang, jadi C per D. Lalu dikerjain sesuai dengan sifat perkalian, A kali D per B kali C ya. Ini rumus dari pembagian. Contoh, 2 per 5 dibagi dengan 15 per 20. Seperti rumus yang udah ada, 2 per 5 nya tulis dulu, dikali 20 per 15. Nah, ini ditukarkan. Nah, ini tinggal dikali, 2 kali 20 40, 5 kali 15 75 ya.
Atau seperti tadi kita bisa sederhanakan juga. Ingat menyederhanakannya ketika sudah menjadi tanda kali ya. Ini kalian bisa sederhanain. Kalau diagonal nggak bisa, ya ini kan sama ini bisa nih. Ini 1, ini 4 ya. Lalu ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti ini tinggal dikali aja. Jadi 20 per 15. Kok 20? Sorry, 8 ya. 2 kali 4. Karena ini 2 kali 4. 8 per 15. Ini kalau disederhanain pasti jadi ini. Ya, itu adalah cara mengerjakan perkalian dan pembagian.